Selamat pagi, alhamdulillah ketemu lagi ya channel Ubi Jalari Bang Heri Petani Indonesia. Oke, alhamdulillah juga hari ini kita tetap puasa dan tentunya bisa kita siap panen kembali, yaitu panen ubi jalar varietas yang andalan saya juga ya, di samping yang lain. Ini yang kemarin kita review bersama-sama ya, yaitu Gemoy 1. Nah, ini saya tanam bareng dengan yang sebelahnya. Nah, ini saya mencoba tidak memanen jabu total ya, karena untuk pembibitan. Nah, ini nanti kita bisa panen 2 kali untuk sekali tanam, yaitu Gemoy 1 ya. Kemarin saya panen di usia 2,5 bulan. Itu kita ngambil cuman yang sebesar lengan saja ya, untuk yang masih ukuran sedang dan kecil saya biarkan. Nah, tapi untuk 2 lajur ini memang saya spesialkan ya. Ini belum saya cabut batang lama, tapi sudah saya tanami dengan tanaman baru yang saya susulkan berada di antara tanaman yang sudah saya panen ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya ngambil ubi jalar saya yang baru kemarin ya, yang namanya si bidong ya. Si bidong itu silangan ubi dongko ya, kita singkat aja menjadi si bidong, besar-besar umbinya. Nah, ini saya tanam di antara tanaman lama ya. Ini tanaman lama Gemoy 1 dan ini Gemoy 1. Kemudian tanaman yang saya susulkan ini berada di antara tanaman yang lama ya. Karena tanaman lama ini belum saya cabut, kemudian mencoba saya tanam di sela-selanya. Ini nanti sekaligus panen kedua untuk ubi jalar Gemoy 1. Tanaman yang kita tanam di sampingnya ini nanti akan sudah berumbi kecil ya. Nah, ini kita coba panen kedua seperti ini ya. Semua saya tanam di sela antar tanaman. Nah, ini yang baru, ini ada yang lama, baru lagi ya, selang-seling ya. Kalau contohnya kayak gini, wah bagaimana hasilnya ya. Nah, ini ada yang sudah muncul di permukaan tanah ya. Contohnya ini kemarin masih kecil sekali ya, tapi setelah saya tambah usia 20 hari. Nah, panen perdana kemarin Gemoy 1 di usia 2,5 bulan sudah saya panen. Kemudian saya tambah 20 hari seperti ini, kita cabut. Nah, umbinya sudah besar toh. Ini kemarin masih agak lumayan kecil, tapi setelah saya tambah 20 hari hasilnya sudah seperti ini ya. Nah, ini sisa-sisa kemarin semua ya. Nah, ini saya menerapkan metode sebelum cabut sudah kita tanam ya. Saya memanfaatkan metode seperti tanam jagung dengan tumpang sari tanaman cabai ya, seperti itu ya. Saat nanam bareng, tapi panennya kalau jagung panen kan belum panen. Nah, seperti ini saya coba terapkan metode tumpang sari cabut ini di area ubi jalar saya. Nah, sebelum itu saya juga pernah mengamati, pengen mencoba, tapi ternyata hasilnya bagus ya. Nah, contohnya ini ya, walaupun kita ngambil sisa, sekaligus memang untuk saya manfaatkan Gemoy 1 itu untuk pembibitan juga. Jadi nek cara Jawa ini jenenge panen ngasak ya, tapi ya masih bagus ya. Nah, ini keunggulan dari Gemoy 1 yang kemarin 1 kali panen sudah lumayan banyak, akhirnya yang kedua ini ternyata kok ya masih lumayan juga ya. Nah, ini kemarin masih bahan umbi tapi sudah besar ya. Wah, gimana ini, nanti kita cabut apa enggak ya? Coba saya pangkal saja ini. Nah, ternyata sudah layak jual kembali ya. Mulus-mulus ya. Ini adalah sisa dari tanaman yang kita panen perdana ya. Nah, seperti ini ya. Ini tanaman baru kanan dan kiri ya. Ini tanaman lama yang jelas ini waktunya sudah panen, usianya pun 3 bulan lebih ya. Nah, umbinya memang benar-benar Gemoy. Oke.
Oke, ya itu tadi ya kawan. Nah, ini memang dua lajur ini memang saya coba ya, mencoba kolaborasi menanam, tapi lahan belum kita kerjakan ya. Penggemburan tanah cuman saat panen. Kemudian karena tanahnya agak gembur, saya mencoba menanam di sela-sela tanaman yang sudah tua ya. Jadi ini sekaligus eksperimen, tapi kok ternyata ya bisa ya. Nah, kita mendapatkan dua keuntungan ya. Ini nanti kalau kita cabut batang yang tua, otomatis batang yang muda ini sudah berumur beberapa minggu dan sudah tidak terganggu saat kita mau bongkar ya. Yang jelas seperti itu. Tapi bagaimana di usianya yang seperti ini ya, sekitar 3 mingguan ini, apakah terbentuk umbi kalau kita tumpang sari dengan tanaman lama ya, sebelum kita cabut total ya. Oke, sekaligus kita ngecek aja ya. Nanti kalau berhasil ya bisa dicontoh, kalau nggak berhasil saya pun juga masih uji coba ini, dengan sebelumnya juga belum pernah saya lakukan, tapi ini eksperimen secara langsung kita praktekkan di lahan kita ya. Ternyata kayak ya ada umbinya ya, karena memang masih usianya ya beberapa minggu. Oh, ternyata terbentuk bahan umbi ya. Ini warna akar merah ini karena pada dasarnya akar yang besar itu adalah bahan umbi. Nah, ini juga ternyata sudah terbentuk bahan umbi ya. Nah, ini warna yang merah-merah ini nanti akan jadi umbi, apalagi kalau sudah kita bongkar tanaman yang lama. Oke, nah ini bisa saya praktekkan ya, kayak nanti sekaligus eksperimen untuk sampai di musim panen nanti kita review ya tanaman ini dengan sistem tumpang sari sesama ubi jalar, dengan tanpa mencabut di panen awal, kemudian kita tanami ubi jalar yang lain di antara tanaman lama ya. Wah, ini rumit juga ya. Tapi ya namanya kita juga masih pengen mencoba, mungkin ya itu tadi ya. Tapi ya seperti yang saya bilang dari awal, karena ini adalah tanaman ubi itu harus ganti. Nah, yang gemoy 1 saya coba dengan varietas lain yang saya tanam di antara tanaman lama ya. Jadi seperti itu. Jadi wes pokoknya ya eksperimen sekaligus percobaan pembuktian. Nah, ini bagus-bagus ya. Nah, ternyata seperti ini ya hasilnya. Walaupun masih kategori panen kedua tapi umbi ini. Nah, ini gemoy bener ya, bener-bener gemoy. Nah, umbinya ternyata masih banyak walaupun kita panen yang kedua ya. Keunggulan dari gemoy 1 ya seperti ini ya. Memang terdapat banyak umbi dalam satu batang. Kemudian di usia 2,5 bulan kemarin sudah saya panen. Nah, ini jeda 20 hari pasca panen pertama, kita masih bisa panen untuk yang kedua kalinya ya. Walaupun corok hasilnya enggak seberapa besar seperti yang panen perdana ya. Seperti ini. Nah, ukuran sedang ya. Kenapa saya lakukan panen ya? Yang jelas saya juga untuk kebutuhan pasar hari ini, hari bulan puasa luar biasa akhirnya ya seperti ini ya. Nah, saya kemarin memberanikan diri dengan metode menanam tapi belum mencabut batang yang lama. Seperti itu. Wah, ini ada-ada aja. Ilmu dari mana, Bang? Ilmu ini eksperimen saya ya. Mungkin ada manfaatnya atau mungkin jadi bahan candaan. Ya seperti ini. Ya nggak apa-apa ya. Kalau ada kegagalan saya yang menanggung, tapi kalau ada keberhasilan saya yang bahagia. Masih kayak gini lah. Besar-besar ya. Nih. Saya kumpulkan untuk pembibitan juga, ini untuk gemoy karena lahan kita juga belum full ketanami semua, jadi ini ya wes kita sekaligus untuk pembibitan di lahan yang lain ya. Nah, kita panen tapi belum mencabut batangnya. Memang berisiko banget ya kalau eksperimen yang seperti saya lakukan ini. Yes, katakan tanpa adanya pengalaman bisa gagal total. Tapi alhamdulillah
hari ini kalau dibilang gagal ya terserah ya, tapi saya masih panen. Nah seperti ini. Ini yang saya coba cabut kemarin, saya videokan sudah seperti ini. Nah ini sama, karena dalam peta ini saya jadikan beberapa varietas, akhirnya gini ya. Ini saya untuk panen ini, panen yang kategorinya panen yang unik ya. Panen tapi di sebelahnya itu sudah ditanami tanaman baru ya. Aduh ini Bang Heri yo eneng gitu. Ya kita tidak akan tahu tanpa adanya eksperimen yang saya lakukan seperti ini ya. Nah, karena ini adalah ubi andalan ya harus kita coba ya. Nah ini gemoy 1 saya coba, saya ganti dengan ubi cilembu madu ya. Ini tanaman lama. Nah umbinya sudah kelihatan kita. Nah, memang sisa-sisa ya. Ini panen pertama, sisanya ini saya ambil 1, 2, 3 ke bawah nih. Yang kedua ini kita masih panen juga, dengan kita tidak mencabut batang utama saat penanaman ya. Nah ini masih ada 2. Wah ini masih lumayan besar, tapi nanggung guys, biar aja ya, nggak apa-apa nggak cabut. Nah seperti ini. Ini mungkin metode yang paling unik yang saya lakukan ya. Saya pun mencoba mencari alternatif saat nanam ya. Yang jelas keunggulannya dari kita menanam sebelum kita cabut itu, tanaman kita tidak terlalu terganggu dengan cuaca panas ya. Yang jelas sebagai peneduh, di sampingnya itu sudah menjadi alat peneduh alami, yaitu tanaman yang ada di sebelahnya. Tapi untuk resikonya yang jelas kita tidak bisa menggemburkan tanah secara menyeluruh karena sudah terdapat tanaman baru. Oke ya seperti itu. Ya unik kan. Nah yaitu ya keunikan yang saya lakukan, mungkin bisa dijawab di komen Anda. Kategorinya ini kategori layak dikembangkan atau jadi guyonan. Bebas. Oke nggak apa-apa ya. Sebelumnya kita sisihkan dulu seperti ini. Kalau kita sudah kita panen umbinya yang besar yang layak jual di panen kedua untuk gemoy 1 ya. Nah seperti ini. Untuk batang kita sisihkan ke sebelah agar pertumbuhan tanaman baru yang sudah mulai hidup ini nanti akan mendapatkan asupan nutrisi, juga sirkulasi udara dan panas yang berkecukupan ya, karena sudah terhambat yang namanya tanaman lama yang belum kita cabut ya. Yang jelas kalau ini punya resiko ya. Resikonya kalau sudah terdapat penyakit buleng, otomatis tanaman yang baru kita tanam pun akan berisiko terkena ya. Tapi ya semoga tidak ada. Dan alhamdulillah tanaman baru pun di sini nggak begitu terganggu ya dengan adanya tanaman yang belum saya cabut di sebelahnya. Tapi ya gini ya, masih lumayan ya, besar-besar ya. Tidak apa-apa. Nah, ini coba kita lanjutkan beralih bedengan ya, bedengan yang paling pinggir. Nah ini sama ya. Untuk gemoy 1 ini saya nanti rencana memang saya ganti dengan varietas lain ya, seperti biasanya. Ini adalah ubi cilembu yang sudah saya tanam, di sebelahnya tanaman ubi yang saya panen kedua hari ini, yaitu gemoy 1. Pokoknya ya wis dadi guyon ya gini lah. Ini eksperimennya Bang Heri ya. Yang tapi ya itu ya, jangan ubi atau varietasnya itu sama. Yang jelas kita harus merubah. Kalau mungkin dulunya bekas ubi gemoy 1 ya kita ganti dengan jenis yang lain. Kalau mungkin dari ubi cilembu bisa diganti dengan gading dong atau pelangi untuk pengganti tanaman yang sudah lama ya. Yes gitu ya. Nah, mungkin jadi guyonan ya. Ada aja ya, ini ilmu loh ya, ilmu kenyataan ya. Tapi ya nggak apa-apa, ditiru ya boleh, tapi kalau tidak ditiru ya apa-apa ya. Ini saya pun masih tahapnya eksperimen. Jadi kalau saya mempresentasikan hasilnya begini, nah ini Anda langsung bisa menilai secara langsung ya. Ini saya juga mencoba ini baru kali ini dalam jumlah yang lumayan banyak.
karena kemarin nanamnya cuma sedikit ya, mencoba ini antara ragu dan enggak ya. Jadi ya seperti ini hasilnya. Yes, tetap panen ya, dia enggak begitu maksimal. Yang jelas gitu. Keuntungannya cuman tanaman yang baru kita selipkan di antara tanaman lama ini hidupnya bagus, tidak terlalu terganggu. Tapi panennya ini pun besar ya. Ternyata ada yang besar banget ya. Nah seperti ini ya. Kita harus hati-hati juga untuk pemanenan, karena untuk umbi dari ubi jalar yang baru kita tanam sudah mulai terbentuk bahan umbi itu akan terganggu ya jika sampai tertarik umbinya ya. Jadi ya kudu hati-hati. Jadi itulah resikonya seperti itu. Nah, tapi untungnya ya kita panen, kalau kita cabut sudah ada pengganti tanaman yang kita ambil ya, otomatis seperti itu. Ini metode apa namanya? Ya terserah lah dikatakan metode apa, yang penting kita panen hari ini ya. Nah luar biasa, ini masih ada beberapa yang lumayan besar tapi tak biarkan ya, nanggung. Oke, sekian dulu dari saya yang membuat suasana jadi unik ya hari ini, sebelum kita lakukan panen selanjutnya, karena suasana mau hujan lebat. Di gunung sana sudah, wah ini mendungnya, padahal di sana kawan saya juga sedang panen padi. Moga saja sampai sini ya. Oke, hari ini lucu banget ya kontennya Bang Heri. Nah ini mungkin jadi guyonan juga nggak apa-apa, yang penting hasil. Yes, ini ilmu loh ya. Ilmu itu harus dimanfaatkan ya, ilmu apa ya yang telah kita berikan untuk Anda. Oke, terima kasih, tetap semangat walaupun hari ini ada yang lagi lemes-lemesnya ya. Nah, saya pun juga lemes sebenarnya, tapi ya saya tahan untuk Anda. Nah ini kita sisihkan seperti ini ya. Ini tanaman baru, nah ini tanaman lama, ini baru lagi ya, seperti itu, selang-seling ya. Kita lakukan tanam dengan metode terbaru nih Bang Heri. Ini kita nek dicontoh ya oleh, tapi nek ra dicontoh ya ora apa-apa ya. Ini intinya Bang Heri masih eksperimen. Eksperimen saya ini saya tampilkan biar pada penasaran, ada yang ketawa juga ya. Kayak kui model eksperimen apa toh katanya gitu. Nek orang Jawa, tapi mungkin ya jadi ya lucu-lucu juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu juga jadi penyemangat untuk para petani ubi yang ada di seluruh Indonesia. Oke, tetap semangat. Semoga sukses untuk Anda semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.